Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Di dalam video ini saya akan membahas contoh soal UM PTKIN tahun 2023 beserta dengan pembahasannya, dan kita sudah masuk di bagian yang kedua. Bagi adik-adik yang belum melihat bagian 1, silakan melihat video sebelumnya. Nah, seperti biasanya video ini akan berisi soal yang setiap soalnya akan saya berikan waktu 30 detik bagi adik-adik untuk menjawabnya. Kemudian setelah itu akan saya berikan kunci jawaban benar beserta dengan pembahasannya. Di akhir video nanti akan ada satu kuis yang nanti bisa kalian jawab di dalam kolom komentar. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Oke, waktunya sudah habis. Untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni yang agresif. Jadi kata militan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Namun dalam konteks soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu agresif. Kata militan dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang atau kelompok yang sangat bersemangat dan militan dalam memperjuangkan suatu tujuan atau ideologi tertentu. Kata ini juga dapat merujuk pada orang yang siap menggunakan kekerasan atau tindakan ekstrim untuk mencapai tujuan mereka. Pilihan A, anti penindasan, tidak tepat karena tidak mencakup arti keseluruhan dari kata militan. Pilihan B, ideologi, juga tidak tepat karena ideologi hanya merupakan salah satu aspek dari kata militan. Pilihan D, brutal, mungkin ada kaitannya dengan kata militan dalam beberapa konteks, tetapi tidak selalu benar dalam setiap situasi. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang C, yakni yang agresif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, waktunya sudah habis. Untuk pertanyaan yang kedua ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni gerak. Jadi kata mobilitas memiliki arti yang berbeda-beda dalam konteksnya gitu ya. Namun dalam konteks soal ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu gerak. Kata mobilitas mengacu pada kemampuan atau kesediaan untuk bergerak atau berpindah tempat. Dalam konteks sosial atau ekonomi, mobilitas sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk naik atau turun dalam hierarki sosial atau ekonomi. Pilihan A, motivasi, tidak tepat karena tidak mencakup arti keseluruhan dari kata mobilitas. Pilihan B, lalu lintas, juga tidak tepat karena hanya mengacu pada satu aspek dari kata mobilitas. Pilihan C, dinamika, juga mungkin ada kaitannya dengan kata mobilitas dalam beberapa konteks tetapi tidak selalu benar dalam setiap situasi. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal yang kedua ini adalah opsi yang D, yakni gerak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, waktunya habis. Untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yakni karakteristik.
Jadi kata ciri mengacu pada sesuatu yang khas atau khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Dalam konteks soal ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yakni karakteristik. Kata ciri sering digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau kualitas yang khas atau khas dari suatu objek atau konsep. Dalam banyak kasus, kata ini juga dapat mengacu pada atribut-atribut yang membedakan satu individu dari yang lain. Pilihan A, watak mungkin ada kaitannya dengan kata ciri dalam beberapa konteks, tetapi tidak selalu benar dalam setiap situasi. Pilihan B, jiwa, dan pilihan C, tabiat, kurang tepat karena tidak mencakup arti keseluruhan dari kata ciri. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, yakni karakteristik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, waktunya habis. Untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni 85,97. Jadi, pola bilangan yang terjadi pada deret bilangan tersebut adalah pertambahan bilangan ganjil sebesar 12 dengan angka awal 1. Sehingga jika kita menambahkan 12 pada 73, kita akan mendapatkan angka berikutnya dalam deret bilangan tersebut, seperti 73 tambah 12 sama dengan 85. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, yaitu 85 dan 97. Karena 85 adalah angka selanjutnya dalam deret bilangan tersebut dan 97 adalah angka setelahnya setelah kita menambahkan 12 lagi pada angka sebelumnya. Oke, itu adalah pembahasan yang keempat. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan kelima, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni 16 dan 32. Jadi pola bilangan yang terjadi pada deret bilangan pada soal itu ya, perkalian bilangan dengan faktor 2 dengan angka awal adalah 4. Sehingga jika kita mengalikan 4 dengan 2, maka kita akan mendapatkan angka berikutnya dalam deret bilangan tersebut, yakni 4 kali 2 sama dengan 8. Jika kita terus mengalikannya dengan 2, maka angka-angka berikutnya akan menjadi 16, 32, 64, dan 128. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B, yakni 16, 32. Karena 16 dan 32 adalah dua angka yang hilang dalam deret bilangan tersebut dan mengikuti pola bilangan yang telah dijelaskan sebelumnya, gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan yang kelima. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu bagian 2, contoh soal tes penalaran matematika. Oke, waktunya sudah habis. Dan untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni 2 pangkat 6. Untuk menghilangkan nilai 12,5% dari 512, kita dapat menggunakan rumus persentase sebagai berikut. Nilai persentase sama dengan persentase dibagi 100 dikali nilai. Dalam hal ini, persentase adalah 12,5 dan nilai adalah 512. Sehingga kita dapat menghitung nilai persentase sebagai berikut. Nilai persentasenya adalah 12,5 dibagi 100 dikali 512. Nilai persentase itu sama dengan 0,12 kali 512. Nilai presentasinya adalah 64. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu 2 pangkat 6. Karena 64 dapat ditulis sebagai 2 pangkat 6. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Kita ke-6.
Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-7 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni 1 dan 21. 1,21 gitu ya. Nah, untuk pembahasan nomor 7 ini, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menjumlahkan 0,5 dan 0,6 terlebih dahulu, kemudian mengkuadratkan hasil penjumlahan tersebut. 0,5 ditambah 0,6 hasilnya adalah 1,1. 1,1 pangkat 2 sama dengan 1,21. Oleh karena itu jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu 1,21. Karena nilai dari 0,5 tambah 0,6 pangkat 2 adalah 1,21. Oke, kita lanjut ke soal atau pertanyaan yang ke-8. Oke, waktunya habis. Untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni 6,30. Jadi untuk menyelesaikan soal ini pertama-tama kita perlu menjumlahkan 0,25, 0,043 dan 0,021 terlebih dahulu. Jadi nanti ketika dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 0,189. Selanjutnya kita dapat menghitung 33/3% dari 0,181 dengan mengalikan 0,189 dengan 0,3333 atau dengan membagi 0,189 dengan 3, dan nanti hasilnya adalah 0,063 atau dengan cara yang kedua gitu ya, dimana nanti menghasilkan hasil yang sama. Oleh karena itu jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang A, yaitu 6,30 karena 33/3% dari 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,021 adalah 0,063 atau 6,3 jika dihitung dalam bentuk desimal. Itu tadi adalah pembahasan untuk soal yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke, waktu menjawabnya sudah habis. Untuk soal nomor 9 jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni jam 1:35 menit gitu ya. Nah, untuk pembahasannya, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menambahkan waktu yang dibutuhkan oleh komputer untuk menganalisis data dengan waktu mulai analisis untuk mengetahui waktu selesai analisis. Waktu yang dibutuhkan oleh komputer untuk menganalisis data adalah 2 jam 55 menit. Kita dapat mengubah 2 jam menjadi 120 menit sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 175 menit, yakni dengan rincian 120 menit ditambah 55 menit. Selanjutnya kita perlu menambahkan waktu yang dibutuhkan tersebut dengan waktu mulai analisis, yaitu 22 lebih 40. Kita dapat menambahkan 175 menit ke waktu mulai analisis sebagai berikut gitu ya. Jam
22 lewat 40 ditambah 2 jam 55 menit. Jadi hasilnya adalah jam 1 lewat 35 menit. Oleh karena itu jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang B, yaitu jam 1 lewat 35 menit, karena komputer akan selesai menganalisis pada pukul 1 lewat 30 menit. Itu adalah pembahasan yang untuk pertanyaan ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-10 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni Rp32.500 itu ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menentukan biaya pengiriman untuk dua barang sekaligus dalam satu barang terpisah, kemudian memilih yang paling murah. Misalkan harga pengiriman untuk satu barang adalah X, maka harga pengiriman untuk dua barang sekaligus adalah 2X tambah 3.000. Sedangkan harga pengiriman untuk satu barang terpisah adalah X tambah 3.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan oleh Anggun adalah 2X tambah X tambah 3.000 sama dengan 3X tambah 3.000. Untuk mencari harga yang paling murah kita perlu memilih nilai X yang paling kecil. Kita dapat melihat bahwa jawaban yang paling kecil adalah yang D, yaitu 32.500. Jadi biaya termurah yang dikeluarkan Anggun adalah Rp32.500. Itu tadi pembahasan untuk yang nomor 10. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11, yaitu kita sudah masuk di bagian 3, yakni soal tes literasi membaca. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-11 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni perilaku sehat adalah pilar utama. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah perilaku sehat adalah pilar utama. Paragraf tersebut membahas tentang pentingnya perilaku sehat dalam memelihara kesehatan seseorang dan lingkungannya. Selain itu, perilaku sehat juga akan mempengaruhi pilar-pilar lainnya seperti pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada dan menjaga lingkungan agar tetap sehat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang D, yaitu perilaku sehat adalah pilar utama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ke-12. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-12 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu mengapa perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Nah, kalimat pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah mengapa perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Paragraf tersebut membahas tentang pentingnya perilaku sehat dalam memelihara kesehatan seseorang dan lingkungannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang tepat untuk menggambarkan ide pokok paragraf tersebut adalah mengapa perilaku sehat dianggap sebagai pilar yang paling utama. Maka jawaban yang benar adalah yang A, yaitu mengapa perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-13.
Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-13 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu mempergunakan atau memakai. Jadi makna imbuhan ber dalam wacana di atas adalah menggunakan atau memakai. Kata berlindung dalam kalimat tersebut berasal dari imbuhan ber yang menunjukkan tindakan memakai atau mempergunakan jaket parasut sebagai perlindungan dari hujan deras. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mempergunakan atau memakai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Oke, waktunya habis. Untuk soal ke-14 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni earlier. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu earlier. Kalimat tersebut membandingkan waktu kedatangan seseorang ke sekolah kemarin dengan waktu yang biasanya. Dalam hal ini kata earlier digunakan untuk menyatakan perbandingan antara dua waktu. Kata early hanya digunakan untuk menyatakan waktu kedatangan yang lebih awal tanpa perbandingan. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu earlier. Oke, itu tadi adalah pembahasan yang ke-14. Kita lanjut ke pertanyaan ke-15. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-15 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yakni writing. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu yang writing, karena kata kerja avoid menghindari memerlukan kata benda atau kata kerja bentuk ing sebagai objeknya. Dalam hal ini objek dari kata kerja avoid adalah kata kerja writing. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu writing. Kita lanjut ke pertanyaan ke-16. Sudah masuk di bagian keempat, yakni jenis literasi ajaran Islam. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-16 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni al-baqah. Jadi jawaban yang tepat memang yang A, yaitu al-baqah. Kata al-baqah dalam bahasa Arab memiliki arti keabadian atau ketidakberakhirannya sesuatu. Oleh karena itu jika sesuatu tidak memiliki akhir maka dapat disebut dengan al-baqah. Opsi B, C, dan D masing-masing memiliki arti yang terakhir, akhir, dan perjalanan. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu al-baqah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-17. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-17 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni sejumlah kebaikan. Jadi sejumlah kebaikan gitu ya. Di sini konteksnya adalah kata albir dalam Al-Qur'an memiliki arti
sejumlah kebaikan atau amal baik yang dilakukan seseorang. Istilah albir seringkali digunakan dalam konteks perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu sejumlah kebaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-18. Oke, waktunya habis. Untuk soal nomor 18 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni Siti Aminah. Jadi ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab. Ia adalah putri dari Bani Zuhra, salah satu suku terkemuka di Mekah. Aminah menikah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yakni Siti Aminah. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ke-19. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-19 ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A, yakni hukum. Jadi kata fikih secara bahasa berasal dari kata faqaha yang berarti memahami atau mengetahui. Dalam konteks agama Islam, fikih merupakan merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, dan ijma', kesepakatan ulama. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang A, yakni hukum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-20. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-20 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni tabi'i. Jadi tabi'i merujuk pada generasi kedua umat Islam setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang hidup pada masa setelah wafatnya Nabi, namun masih sempat bertemu dengan para sahabat. Sedangkan untuk orang yang hidup di masa Nabi dan bertemu dengannya baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sahabat. Jawaban C, yaitu sahabat, tidak tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut karena pertanyaan menyebut bahwa orang tersebut tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sedangkan jawaban A, yaitu rawi, merujuk pada orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi atau para sahabatnya. Sedangkan yang D, yaitu muhalaramin, tidak berkaitan dengan pertanyaan. Itu tadi adalah pembahasan untuk yang pertanyaan ke-20. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-21. Kita sudah masuk di bagian ke-5, yakni soal tes penalaran verbal. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-21 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni sederajat. Jadi kata egaliter itu berarti kesetaraan atau sama rata dalam hal hak dan perlakuan, sehingga kata yang paling tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah yang sederajat, gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-22.
Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-22 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni kilauan gitu ya. Nah, kata cahaya bisa memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks kalimatnya. Tetapi jika ditinjau dari jawaban yang diberikan, maka kata yang paling tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah yaitu kilauan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-23. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-23 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yakni anak lelaki. Jadi kata ibnu dalam bahasa Arab artinya adalah anak laki-laki. Hal ini sering digunakan sebagai awalan dalam nama Arab seperti Ibnu Sina, anak laki-laki dari Sina, atau Ibnu Khaldun, anak laki-laki dari Khaldun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-24. Dan kita sudah masuk di jenis soal tes penalaran kuantitatif. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-24 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yakni 5 dan minus 1. Jadi pola deret dari angka di atas adalah penambahan 2 angka kemudian pengurangan 2 angka. Seperti 15 tambah 2 sama dengan 17, sampai yang terakhir adalah 5 dikurangi 6 sama dengan minus 1. Maka angka selanjutnya adalah 5 dan setelahnya diikuti dengan pengurangan 2 sehingga jawabannya adalah 5 dan minus 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-25. Oke, waktunya habis. Pertanyaan ke-25 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni 264 dan 336. Jadi setiap suku pada deret tersebut dapat dihitung dengan rumus Tn sama dengan Tn kurangi 1 plus 3N plus 3 dengan T1 sama dengan 12. Maka dapat dihitung T2 nya adalah 21, T7 nya adalah 201. Maka suku berikutnya dapat dihitung dengan T8 sama dengan T7 ditambah 3 kali 8 tambah 3 hasilnya adalah 264. T9 yaitu T8 ditambah 3 kali 9 tambah 3 sama dengan 336. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni 264 dan 336. Nah, kita sudah di bagian ke-6 yaitu contoh soal tes agama Islam. Ini adalah bagian yang terakhir. Seperti yang saya sampaikan di awal, akan saya berikan satu kuis untuk teman-teman jawab di kolom komentar. Nah, sudah kalian jawab kan? Bagi yang sudah menjawab, di dalam kolom komentar saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum menjawab silahkan memikirkannya dan dituliskan kembali di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk menjawab kuis ini. Terima kasih teman-teman atau adik-adik semuanya yang sudah melihat video ini hingga akhir. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun kunci pembahasan. Itu semuanya saya sampaikan untuk membantu rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya untuk bisa mendapatkan hasil yang
lebih baik di ujian masuk PTKIN tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai macam update-update video yang terbaru dari channel Pak Handoko. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.